Ada banyak pemain bagus nggak dibawa ke Piala Dunia 2018. Kita bahas di Football Rant. Oke, ini kita balik lagi sama Bergas sama Billy dari Kumparan Bola. Ini salah satu isu menarik nih di beberapa hari terakhir lah, ngelihat gimana akhirnya tim-tim ngeluarin skuad mereka buat Piala Dunia 2018. Ada beberapa nama yang nggak kemudian dibawa gitu ke Rusia gitu. Kita lihat ada Leroy Sané, ada kemudian Raja Nainggolan ya lebih dulu ya, mereka nggak dibawa juga. Nah, lo berdua sejauh ini ngelihat di antara nama-nama yang nggak dibawa ini mana yang paling kontroversial? Dari Billy dulu deh. Kalau saya lebih nyorotinnya ke Raja Nainggolan. Nah, kenapa Raja? Karena kenapa ya, itu terlalu absurd kalau Belgia tuh tanpa raja. Maksudnya gini, kalau mereka punya Kevin De Bruyne, mereka punya winger yang jago kayak Hazard atau striker yang model versatil kayak Lukaku, si Dries Mertens gitu juga, ya. Ya. Tapi kalau untuk pemain yang bisa bertahan sekaligus bisa keluar sebagai lini kedua, itu mahal. Itu mereka nggak ada stok lain menurutku. Karena kalau pertimbangan saya si Roberto Martinez itu lebih milih Witsel sama si Dembele dan Fellaini. Itu ketiga pemain itu nggak bisa seaktif Nainggolan tuh di Roma tuh jadi paling banyak asis dia, 9 asis. Oh iya, oke. Kalau Leroy Sané sendiri gimana lo ngeliatnya, guys? Ini bener-bener kejutan lo nggak ngebawa Sané. Apa yang kurang dari Sané sepanjang musim ini gitu? Di City dia bagus, jadi inti, jadi pilihannya Guardiola, mainnya pun udah jauh berkembang dibanding musim sebelumnya. Tapi ternyata ya lo mungkin punya pertimbangan lain yang gue nggak ngerti itu apa gitu. Mungkin karena di pakemnya lo nggak ada tempat untuk Sané yang terlalu main di tepi jauh gitu di City. Dia lebih milih Julian Brand dan Drexler yang sebenarnya secara keseluruhan di musim kemarin nggak lebih baik daripada Sané. Iya, oke. Kalau ngelihat Brand sama Sané, menurut lo apa yang membedakan mereka berdua? Kalau Sané ya pergerakannya emang agak ke tepi jauh, sedangkan si Brand itu di Leverkusen terbiasa bermain di half space gitu mas. Dia nggak akan jauh ke flank, sedangkan lo maunya tepi jauh itu kan diisi oleh dua fullbacknya. Jadi ketika Sané berada di tepi jauh di kiri biasa kan dia main, itu akan menghambat Hector untuk overlap. Oke. Dan si Low ini biasanya di Jerman itu 3 gelandang serangnya mainnya rapat gitu. Iya, oke. Demi sirkulasi bola pendek yang lancar lah. Oke, Bill, sekarang ini masih ngomongin Sané. Gue baca tulisan lo soal Sané sama Brand membandingkan. Ini ada aspek bertahan dari kedua pemain ini. Menurut lo mana yang lebih bagus antara Sané sama Brand ini? Kalau secara penyerang jelas Sané, tapi kalau bertahan Brand lebih bagus. Oke. Karena ya seperti yang dibilang Berkas tadi, kalau Sané itu emang main terlalu ke tepi. Karena di City emang dia disuruh seperti itu kan. Nah, permasalahannya di Low ini kan emang di Jerman emang diharuskan kalau si tepi kanan Muller, tepi kirinya biasanya Drexler. Iya, oke. Kalau si tepi kirinya si fullbacknya Hector, si ini Kimmich tuh dan Hector selalu maju ke depan dan ini selalu rapat ke tengah. Dan itulah mengapa lini depan Jerman cair gitu. Oke. Jadi karena lini depan cair itu sebenarnya dibutuhkan juga keseimbangan ketika lagi bertahan gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan berikutnya. Ada pemain lain yang menurut Bergas harusnya dibawa sama Inggris tapi nggak dibawa, Adam Lallana. Kenapa, Gas? Kenapa lo begitu menjagokan Lallana masuk ke dalam skuad Inggris saat ini gitu? Gue pikir karena di dalam skuad Inggris sekarang nggak ada yang bisa cair Lallana untuk main di gelandang tengah ya. Lallana tuh bisa Inggris kan sekarang 3-4-2-1. Iya, betul. Lallana sebenarnya bisa ditaruh di posisinya Henderson untuk duet bareng Dyer dan gue rasa Lallana mobile dan lebih kreatif ketimbang Henderson lah katakan. Dan di babak kualifikasi dia cetak 2 gol sebelum musim ini terkena badai cedera. Lallana menurut gue salah satu kunci di timnas Inggris. Sayangnya dia cedera musim ini, main jarang banget dan ya Southgate punya pilihan lain lebih milih Ruben Loftus-Cheek. Ya menurut gua sayang aja Lallana sebenarnya udah cukup sembuh, cuma dia
emang nggak dikasih menit bermain aja untuk membuktikan kalau dia masih bisa dan masih layak untuk main di timnas Inggris. Oke, kalau menurut lo apa yang ngebuat Southgate nggak manggil Lallana? Menurut gua karena Ada Loftus-Cheek di situ. Kenapa malah lebih milih dia gitu? karena satu, Lallana jam menit bermain kurang banget, dan kedua, Loftus-Cheek pas uji tanding melawan Jerman awal tahun itu meyakinkan banget. Iya. Ya kan? Dia bisa nyetel, dan dengan 3-4-2-1-nya Southgate yang baru ini, mungkin Loftus-Cheek dianggap sebagai nggak ada Lallana nih. Ya sisanya yang terbaik Loftus-Cheek, bukan Wilshere atau yang lainnya. Oke. Sekarang kita ke pemain lain. Ada dua nama yang gue pikir cukup mengherankan nggak dipanggil oleh tim nasional masing-masing. Mauro Icardi dari Argentina, sama kemudian Alexander Lacazette, Prancis ini. Oke lah, Prancis nggak kekurangan talenta bagus, tapi kenapa kemudian lebih memilih Giroud gitu ketimbang Lacazette gitu? Itu satu. Kedua, Icardi kenapa nggak dipanggil? Itu bakal pengaruh nggak sih buat Argentina? Dari dulu mungkin Bill. Kalau pertama tentang Lacazette kenapa nggak dipanggil? Karena pemain tipikal Lacazette itu masih banyak, Prancis masih punya banyak. Lemar, Mbappe, Griezmann pun bisa main di sayap. Tapi target man mereka punya cuma satu doang, Giroud yang paling mumpuni. Kalau Gignac kan udah nggak itu lagi menurut saya. Lalu untuk masa yang kedua, Icardi itu saya pikir itu murni permintaan Messi. Karena kalau dilihat dari statistik sih, kenapa si Higuain lebih dipilih Icardi, karena Higuain bisa membagi bola. Oke, Icardi mungkin udah top skor dengan 29 gol ya sama Immobile ya. Cuma dia nggak sebanyak Higuain dalam membagi bola gitu. Dan Messi lebih butuh sosok yang bisa bermain bareng seperti Suarez gitu. Kalau menurut lo gimana, Bil? Guys. Kalau Icardi ya, gue setuju. Kayaknya Messi emang nggak ya, daripada Icardi, gue lebih milih Aguero sama Higuain aja cukup gitu. Kalau menurut gue Messi udah mikir seperti itu, dan dalam beberapa tahun terakhir juga Messi terbiasanya main sama Higuain dan Aguero. Dengan ekspektasi untuk membawa Argentina juara Piala Dunia yang begitu besar, Messi jelas nggak mau berjudi dengan pemain-pemain yang nggak dia kenal-kenal banget. Dia ingin Argentina datang dengan skuad terbaik yang menurut dia, oh ini nih yang pas, semua pemain ini tuh pas main sama gue di timnas Argentina. Ini loh skuad Argentina yang gue mau. Jadi mau nggak mau suara Messi suara Tuhan gitu di Argentina gitu kira-kira ya. Kalau buat si Lacazette sendiri setuju gitu sama pendapatnya Billy? Setuju, karena di Prancis ada Griezmann, ada Mbappe, dan itu udah lebih dari cukup buat gantiin si Lacazette. Giroud hanya akan jadi opsi lain aja di antara dua pemain itu. Tapi gua rasa dengan Griezmann dan Mbappe, Prancis sudah punya lini depan yang lebih dari cukup untuk membuat tim-tim lawan-lawannya takut. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut lo berdua, siapa yang paling mengejutkan itu nggak dibawa ke Piala Dunia 2018? Pemain mana? Kalau gua selain Sané, Nainggolan, Javi Martinez Spanyol. Karena? Javi Martinez sudah menemukan permainan terbaiknya kembali di bawah Bayern Munchen dalam beberapa pertandingan terakhir kan. Di sisa musim ini dia selalu main di inti. Ya 4-1-nya Bayern dalam paruh kedua musim ini kan Martinez yang megang peran holding midfielder gitu. Ketika Lopetegui nggak memanggil dia dan malah Busquets seorang, kayaknya sayang gitu loh. Nggak ada backup lagi kalau ada apa-apa dengan Busquets gitu ya? Busquets, siapa yang mau menggantiin, yang mau nge-cover? Kalau menurut lo Bil, siapa yang paling mengejutkan nggak dibawa ke Piala Dunia? Yang paling mengejutkan kupikir Marcos Alonso. Alonso kan pertama dia bermain terus buat Chelsea ya. Terus dia tuh sosok wingback yang modern menurut saya, dan oke, mungkin Spanyol kayaknya bakal pakai 4 back. Tapi kalau lihat permainannya Alonso yang juga aktif menyerang dan juga waktu bertanding juga bagus. Itu saya pikir Alonso juga layak diberikan tempat dibanding Monreal. Menurut gitu. Piala Dunia bakal mulai tanggal 14 Juni dan lo bisa komentar di bawah video ini. Menurut lo siapa sih pemain yang harusnya dibawa ke Piala Dunia tapi kok malah nggak dibawa? Lo bisa kasih pendapat. Sekian Football Ren, boleh klik like, comment, subscribe, share. Terima kasih banget. Sampai jumpa.